mungkin sambil jalan. Terima kasih Pak Yosef Manik. Dan barusan kita mendengarkan presentasi tentang RCA dari Pak Dekan, sangat menarik. Izinkan saya untuk menyampaikan ini agak beda, tidak langsung terkait RCA, tapi saya membahas tentang carbon footprint juga, jejak karbon dari produk yang diperdagangkan, ekspor impor Indonesia. Ya, kalau tadi pagi kita mendengar dari Pak Sigit bagaimana RCA diterapkan di tingkat nasional untuk barang-barang yang diproduksi di nasional. Saya kira bagus juga untuk kita tahu sejauh mana RCA ini bisa bermanfaat ya. Kalau produk-produk kita ini diperdagangkan secara internasional. Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena banyak produk kita itu diekspor ke negara maju seperti Eropa atau Amerika, Jepang, Korea, di mana negara-negara itu karena saya nggak bisa ngoperasi, saya berdiri sini aja deh. Jadi ada resiko produk-produk ekspor kita menjadi kurang daya saing gara-gara regulasi internasional yang terkait dengan sustainability. Dalam hal ini saya akan membahas khususnya greenhouse gas, gas rumah kaca, atau CO2. Kenapa begitu? Nanti akan dibahas, salah satunya adalah Uni Eropa sekarang menerapkan kebijakan pajak internasional untuk karbon yang disebut dengan CBAM, disingkat sebagai Carbon Border Adjustment Mechanism. Artinya apa? Kalau kita mengekspor produk ke Eropa, tapi produk kita itu jejak karbonnya lebih tinggi dari batas atas Eropa, maka selisih CO2-nya itu harus akan kena pajak. Nah, yang jadi soal pajak di Eropa itu, harga karbon di Eropa itu berlipat-lipat lebih mahal dari kalau kita bayar pajak di Indonesia. Di Indonesia itu 1 ton karbon mungkin sekitar 5 euro gitu ya. Tapi kalau di Eropa bisa 10 kali lebih, bisa sampai 100 euro per ton. Itu artinya apa? Nanti produk-produk kita yang diekspor ke sana itu bisa kena pajak dengan carbon pricing yang jauh lebih besar daripada yang ditetapkan di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita sadarin ya. Resiko itu sangat besar karena tiba-tiba nanti harga jual kita di Eropa itu jauh melampaui harga produksi ya, karena ada additional carbon tax internasional. Nah, dalam konteks itu, maka RCA menjadi penting, tidak hanya tadi, kalau di Pak Dekan tadi bicara tentang misalnya bahan konstruksi dari kayu, atau tadi Pak Sigit bicara tentang produk-produk green di Indonesia lewat proper, tetapi produk-produk kita di internasional juga harus dipersiapkan ya, karena CBAM ini mulai diterapkan tahun ini, belum bayar ya, hanya melaporkan, tetapi mulai tahun depan itu tax itu sudah mulai diterapkan. Dan itu akan berdampak ke beberapa sektor yang nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi kalau kita lihat judulnya, jadi ini presentasi atau riset tentang karbon yang melekat ada di dalam produk ya. Jadi kalau kita ekspor ke Eropa, itu barang itu yang diekspor itu di dalamnya itu mengandung karbon, atau di dalam konteks ini orang banyak bilang embodied carbon. Jadi kalau kita dengar embodied carbon itu adalah karbon yang melekat di dalam produk. Ya, kalau bahasa RCA-nya mungkin kita bisa bilang jejak karbon atau carbon footprint. Ya, kira-kira begitu konteksnya. Next. Nah, jadi saya mau membawa
pembicaraan ini lebih ke konteks internasional ya. Karena kalau tadi pembicaraan antara Pak Sigit Dirjen dengan Pak ya, gitu aja ya. Pak Dewan tadi ya, bicara tentang Pak Dewan bilang mandatori aja Pak gitu. Misalnya kayak tadi. Siap. Jadi dipencetnya gimana? Oh iya. Oke, siap. Jadi mandatori atau enggak ya? Sebenarnya dalam konteks perdagangan, perdagangan itu adalah basically voluntary, ya. Ada pedagang dan penjual, kalau cocok jadi itu barang, jual beli, ya. Tetapi ada juga regulasi ya, pemerintah ini pemerintah bisa menerapkan ini pajak ya. Dia bisa memberikan insentif atau memberi disinsentif atas barang-barang, dalam hal ini barang yang karbon intensif, produk-produk yang karbon kontennya tinggi. Nah, jadi next ya. Nah, jadi contohnya ya, beberapa sustainability regulasi ya di tingkat internasional, misalnya IUCBAM yang tadi saya sampaikan. Jadi ada sekitar 6 produk ya yang akan terdampak kalau kita tidak siap-siap nih. Di antaranya adalah semen, besi baja, aluminium, pupuk, dan listrik. Ya, 6 sektor ini sekarang sudah diterapkan SIBAM. Dan tahun depan mulai bayar. Yang kedua, yang pertama itu terkait carbon footprint ya, emisi. Yang kedua tentang deforestasi free regulation. Saya kira ini sangat relevan untuk IPB ya, karena ini terkait dengan produk-produk pertanian ya, kopi, coklat, kedelai, palm oil, rubber, wood product ya. Ini semuanya bio-based product yang sekarang di Eropa itu apa ya? Itu gitu. Pokoknya kalau dia ditanam di bekas hutan nggak bisa masuk. Jadi ada tools yang namanya traceability. Traceability ini jadi eh, negara kita ini kan atmosfernya terbuka ya. Jadi orang tuh bisa ngintip dari atas ya. Dari atmosfer bisa tahu di mana hutan, di mana bukan hutan. Nah, kalau pada satu periode tertentu tadinya hutan kemudian menjadi tidak hutan, itu kemudian akan teridentifikasi sebagai land use change, dan kemudian kalau diidentifikasi menghasilkan produk-produk ini bisa tidak bisa diterima di pasar. Jadi semakin menekan menurut saya eh, aturan-aturan ini, dan menurut saya selain kita bicara di level regulasi, Indonesia juga perlu memahami konteks ya kenapa regulasi ini ada ya. Jadi science behind the regulation itu yang kita mau bahas sekarang. Di situ kemudian LCA menjadi penting, dan kita perlu paham kenapa kemudian aturan-aturan ini muncul, terutama di negara yang high income countries ya, seperti Eropa, Amerika, Jepang, Korea. Nah, sebenarnya dalam konteks dalam negeri kita tidak terlalu ketinggalan ya, karena di dalam negeri kita sudah ada peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon, ya, di mana di situ juga diatur tentang perdagangan karbon dan pajak karbon, seperti yang terjadi di Eropa. Tetapi konteksnya beda tadi, yang saya sampaikan bahwa harga ton karbon itu jauh harganya. Kalau di sini mungkin sekitar 5 euro, dan kecenderungan untuk naik kayaknya susah ya, karena 5 euro juga transaksinya nggak banyak. Nanti di Eropa ada sekitar 100, bisa sampai 100. Jadi kita akan sangat terbebani. Kita juga peraturan terkait proper tadi udah dibahas, di perindustrian ada industri hijau, di OJK ada taksonomi hijau, dan tadi udah dibahas tentang sustainability report. Jadi sebenarnya secara regulasi kita sudah lumayan maju ya dibandingkan negara-negara berkembang lain, tetapi tetap kita perlu tahu lebih detail. Next. Nah, ini Pak Sigit tadi udah nggak ada ya. Saya ambil satu slide uh, yang dibahas oleh teman-teman di KLH. Jadi di sini KLH juga memantau perkembangan SIBAM ini, dan KLH
sekarang dalam proses menyusun roadmap bagaimana merespon CBAM ini, ya. Jangan sampai nanti kita menjadi tidak bersaing karena nggak siap. Jadi yang pertama yang mau dilakukan oleh KLH di dalam roadmap-nya adalah menetapkan baseline emisi GRK untuk industri prioritas. Apa industri prioritas? Ya yang ini tadi, besi, baja, listrik, pupuk, yang lain saya lupa ya. Karena ini akan berkembang terus ya, akan berkembang terus sektor-sektor produknya. Dan yang kedua yang akan dilakukan oleh KLH atau dalam rencananya adalah mengatur cap. Cap itu apa? Batas atas emisi. Jadi nanti membuat produk seperti tadi Pak Dekan tadi cerita tentang material kayu ya, MDF misalnya, itu nanti pabrik MDF itu tidak boleh berproduksi kalau dia melebihi batas atas emisi, ya. Jadi bukan hanya limbah cair, limbah padat, tetapi emisinya akan di-cap, dikasih batas atas, sebagaimana Eropa melakukan hal itu. Nah, tentu ini akan menjadi sesuatu yang baru nanti di Indonesia. Kalau kita ikut ini, aturan akan semakin ketat ya. Next. Nah, jadi apa latar belakang dari, coba mundur dulu ya. Nah, jadi kenapa ada kenapa ada carbon flow? Carbon flow itu ada aliran karbon. Jadi di mana barang itu bergerak, apakah itu ekspor atau impor, di situ juga karbon akan bergerak. Karena di dalam barang yang diekspor atau diimpor, itu mengandung karbon yang kita sebut dengan embodied carbon. Ya, nah kemudian karena ada negara-negara yang cenderung mengekspor dan ada negara-negara yang cenderung mengimpor, maka kemudian akan ada imbalance ya, ketidakseimbangan karena ada negara yang tidak memproduksi tapi dia mengkonsumsi, atau ada yang memproduksi tetapi dia mengekspor untuk konsumsi negara lain. Sehingga ada apa yang disebut dengan carbon leakage, kebocoran karbon. Nah, kebocoran karbon ini yang sekarang sedang diamati oleh negara-negara maju, ya, high income countries seperti Eropa tadi, sehingga dia mengeluarkan kebijakan CBAM tadi. Nah, jadi gampangnya, high income ini kan konsumsinya, lifestyle-nya tinggi. Dia perlu produk-produk, tetapi di negaranya itu nggak boleh kotor. Dia pasang regulasi lingkungan yang ketat. Nah, sementara di negara-negara emerging seperti Indonesia ini, regulasinya relatif longgar. Kemudian tenaga kerja murah, ya, sehingga kemudian ada pindahan pabrik-pabrik ya dari luar negeri invest ke Indonesia dengan alasan ya karena murah dan boleh kotor. Nah, sesuatu yang nggak terlalu enak didengar ya, tapi itu faktanya begitu. Tipikalnya di Cina, India, Vietnam, Indonesia itu rebutan investasi yang bisa jadi membuat kotor lingkungan. Next. Sehingga kemudian kecenderungannya seperti itu ya. Jadi Cina atau negara-negara berkembang itu memproduksi barang untuk konsumsi negara maju. Ya. Dan kita lihat di bawah, sehingga kalau kita lihat trade flow ya, misalnya Cina, nanti kita akan buat Cina ini sebagai Indonesia ya, sebagai fokusnya. Jadi pergerakan barang ini di dalamnya tanam karbon yang kita sebut embodied carbon. Jadi ketidakseimbangan perdagangan itu juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan carbon flow. Jadi akan ada negara-negara yang net ekspor dan ada negara-negara net impor. Di sini gampang ya melihat apakah Cina itu net ekspor atau net impor karbon. Net ekspor ya. Karena masuknya sedikit karena dia mengekspor lebih banyak. Next. Nah, yang jadi soal biasanya untuk memproduksi misalnya ini ada report yang mengatakan bahwa untuk memproduksi 1 ton aluminium
itu kalau diproduksi di Cina, emisinya tuh 4 kali dibanding aluminium yang diproduksi di Kanada. Nah, sehingga kalau Kanada impor 1 ton aluminium dari Cina, dia akan kemasukan karbon dari tempat lain. Itu yang disebut carbon leakage. Jadi suatu negara kemasukan carbon intensive product. Nah, itu mau dihindari sekarang. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kita di Indonesia ke depannya, bahwa kita akan dapat tekanan dari pihak lain terkait dengan carbon leakage, ya, kebocoran karbon dari tempat lain. Next. Nah, bagaimana kita memahami carbon leakage itu secara gampang kita bisa ilustrasi seperti ini ya. Misalnya negara A itu emisinya 2 kilo. Negara B 8 kilo. Itu artinya kan gampang ya, negara itu lebih green ya, lebih bersih. Negara B lebih kotor. Tetapi faktanya itu nggak begitu. Karena antara A dan B itu terjadi transaksi. Nah, jadi bisa begitu. Dari A ada ekspor ke B 1 kilo, dari B ekspor ke A 5 kilo. Jadi kalau kita hitung net karbonnya itu menjadi terbalik sekarang. Yang green itu adalah negara B. Karena negara B itu memproduksi dan mengemisi karbon untuk negara A. Ya, jadi kalau kita dari perspektif LCE, kita akan menghitung flow ya. Sebenarnya yang lebih benar yang ini nih, yang bawah nih. Kalau orang LCE akan percaya yang bawah yang lebih benar, yang disebut sebagai consumption based accounting ya. Kalau atas itu territorial emission. Ini yang diadopsi oleh IPCC ya untuk menghitung national emission, NDC. Itu yang atas. Nah, tetapi sekarang orang mulai melihat CBA ini, consumption based emission, maka muncullah regulasi-regulasi seperti CBAM tadi. Karena negara-negara mau melindungi dari kemasukan produk-produk yang karbon intensif. Ada satu parameter yang digunakan dalam hal ini untuk apakah terjadi carbon leakage atau enggak dari Indonesia, menggunakan rasio CBA-PBA. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Next. Nah, jadi seperti tadi dikatakan, Eropa atau negara-negara high income countries lain akan melindungi dirinya dari produk-produk kemasukan impor yang karbon intensif ya. Kenapa begitu? Karena pabrik-pabrik di Eropa ini ngakalin gitu ya, ngakalin. Karena regulasinya ketat di Eropa, maka dia mindahin pabrik-pabriknya itu ke negara-negara yang longgar seperti Indonesia, Vietnam, Cina, India, ya. Nah, kemudian produknya masuk lagi ke Eropa. Nah, itu dilihat itu sebagai modus ya oleh Parlemen Eropa, sehingga Parlemen Eropa mendiscourage ya, supaya barang-barang yang murah, yang karbon intensif itu tidak masuk ke. Nah, kalau ini karena lagi ada perang, saya lagi mikir ini apa ya. Jadi Eropa itu kira-kira menurut saya dia menangkal roketnya itu boleh dibilang sebagai impor produk karbon intensif ya, kemudian ditembak sama pajak ya. Saya nggak tahu ini mungkin nggak terlalu relevan, tapi itu cara saya untuk supaya mudah. Apa sih Sibam itu ngapain gitu? Jadi Sibam itu nembakin produk-produk yang karbonnya tinggi, ya. Jadi dalam konteks ini LCA punya peran nih, Pak Kiman. Tidak hanya di proper, Pak. Jadi dalam konteks Sibam ini menjadi penting sekali. Next. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya itu negara menetapkan cap. Cap itu batas atas, ya. Jadi pabrik-pabrik nggak boleh memproduksi melewati batas atas. Next. Nah, sebenarnya di Indonesia sudah dilakukan di sektor ketenaga listrikan, itu sudah dilakukan di mana misalnya
pembangkit yang mengemisi lebih di atas cap itu harus memberi kredit ya ke pabrik-pabrik yang baik gitu. Jadi sebenarnya ini sudah ada di Indonesia, tetapi baru mulai dan juga mungkin belum terlalu efektif ya. Kita on the right track ya dalam hal ini, tetapi implementasinya perlu kita lihat next. Nah, jadi itu seperti tadi saya katakan, pengenaan teks itu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu di dalam negeri, misalnya di Indonesia itu ya, pada saat harga karbonnya sekitar 10 euro misalnya. Nah, nanti pada saat barang itu masuk Eropa, dia akan dikenakan lagi selisih harga karbon ya. Jadi kalau di Eropa itu ada 75 euro per ton, di Indonesia 10 euro per ton, maka harus bayar 65 euro per ton karbon. Nah, jadi ini kita nggak bisa lepas ya, Indonesia mau berapapun naruh harga karbon, dia akan kena rate yang di Eropa. Begitu kira-kira. Ini sangat, menurut saya sangat bahaya gitu untuk bisnis di Indonesia. Next. Nah, dalam konteks itu kemudian kami di BRIN melakukan riset ini. Paper ini baru terbit ya beberapa bulan kemarin. Jadi intinya paper ini ingin mengetahui sebenarnya statusnya Indonesia itu berkontribusi seberapa besar sih ke global gitu, perdagangan global. Kemudian kita mau tahu sektor mana yang karbon intensif, yang bikin gara-gara, ya, yang emisinya besar. Waktunya masih ada. Okay, next. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan riset di paper itu. Jadi status Indonesia itu apakah sebagai net ekspor atau net import karbon, ya? Berapa CO2 embodied ya yang ada di ekspor dan di impor. Kemudian sektor mana saja yang bertanggung jawab atas embodied ekspor impor Indonesia. Kemudian yang terakhir dan menurut saya ini sangat penting, nomor 4, apakah Indonesia itu menyumbang ya carbon leakage ya? 3 menit. Oke. Next. Nah, metodenya mungkin saya nggak akan panjang-panjang di sini ya, karena ini pendekatannya adalah makro, ya tidak hanya nasional tetapi ini global. Jadi bukan LCA yang digunakan, tetapi metode yang disebut dengan Environmentally Extended Multi-Regional Input-Output atau EMRIO. Ya. Kami menggunakan database EORA yang dikelola oleh Tohoku University di Jepang yang mengharmonis 26 sektor 189 negara. Jadi ini matriksnya besar sekali ya. Dan data emisinya kita menggunakan data emisi EDGAR namanya, bukan greenhouse gas secara keseluruhan, tapi hanya CO2. Ini perlu jadi catatan ya, hanya CO2, sehingga hasil ini tidak terlalu relevan menurut saya untuk produk-produk yang sifatnya bio ya, seperti produk-produk perkebunan atau nanti sawit, ini nggak terlalu relevan nih. Ini lebih ke secondary manufacturing ya, karena ini CO2 yang dihitung. Dan kemudian seperti tadi disampaikan, untuk mendeteksi apakah terjadi carbon leakage, kita mengidentifikasi rasio CBA-PBA rasio tadi, dan grouping countries-nya itu ada 7, yaitu emerging economy seperti Indonesia, China, India, dan kemudian high income countries, Eropa, Amerika, Jepang, South Korea, Australia. Dan sisanya kita sebut ROW atau sisa, rest of world. Next. Nah, jadi ini pekerjaan besarnya sebenarnya adalah dalam penggunaan tabel input output ya. Next. Ya, jadi pada intinya EORA itu menggunakan harmonized table untuk 189 countries ya.
Untuk Indonesia dia ngambil dari BPS, dari 185 sektor, dan kemudian dikonkordansi oleh IORA menjadi 77, dan selanjutnya diharmonize ke 26 sektor, dan kemudian ini yang pada saat saya katakan di input-output approach itu sektornya itu sangat agregat ya. Jadi kita tidak bisa mendeteksi misalnya dalam hal ini palm oil misalnya, aluminium gitu, atau besi baja, fertilizer, semen gitu. Tetapi kita bisa mengidentifikasi bahwa grup-grup sektor yang 26 itu di mana posisinya, misalnya di petroleum, chemical, non-metal, dan mineral product, itu di dalamnya ada fertilizer atau semen. Nah, kalau di metal product nomor 41 dan 42, di dalamnya itu ada steel dan aluminium. Jadi paling enggak kita bisa mengidentifikasi posisinya di mana. Gitu. Next. Ini tadi saya sudah sampaikan, kita menggunakan database emisi CO2 global, EDGAR, yang dikelola oleh EU. Next. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasil dari riset ini, sebagaimana di dalam publikasi itu, kita bisa melihat, kalau tadi kan Cina ya sebagai negara fokusnya, sekarang ini Indonesia sebagai negara fokusnya. Kita lihat Indonesia itu yang garis tebal itu adalah net ekspor ya, atau net impor ya. Kalau yang grey itu net impor, yang hitam itu net ekspor. Jadi Indonesia itu net ekspor ke Eropa dan Amerika. Itu artinya kita mengekspor karbon ke Eropa dan Amerika, net ya. Tapi kita mengimpor karbon dari Cina, India, dan Australia. Nah, menarik ya. Kenapa Australia gitu? Itu akan bisa dilihat lebih jauh ya. Kira-kira ini status carbon flow Indonesia terhadap global ya. Next. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh, kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa ekspor Indonesia itu berkontribusi terhadap hampir 1% ya emisi global. Dan ekspor Indonesia itu berkontribusi 6,5% dari nasional emisi. Artinya kalau kita bicara NDC, emisi nasional, ini kontribusinya lumayan banyak, 6,5%. Jadi kalau emisi nasional 6,5%. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ekspor impor di embodied carbon Indonesia ini lumayan penting untuk diteliti lebih lanjut. Next. Saya skip aja nih karena tinggal 1 menit katanya. Next. Nah, jadi ini adalah gambar yang paling penting menurut saya, karena di sini kemudian kita bisa mengidentifikasi ya, yang hitam itu adalah emisi produk Indonesia. Kalau itu apa namanya? Hijau ya. Yang hijau itu rata-rata Eropa ya. Jadi untuk petroleum chemicals dan lain-lain itu kita bisa tahu bahwa kita tuh di atas emisi Euro EU 27 average ya. Sementara ini karena ada orang Jepang nih, ini yang kuning itu Jepang tuh. Nah, Jepang itu lebih bagus ya. Emisi Jepang itu untuk sektor itu lebih rendah daripada Euro average. Next. Nah, juga metal product kita juga bisa lihat di situ bahwa metal produk Indonesia lebih tinggi dari EU, Jepang lebih rendah lagi. Saya kira ini satu slide lagi terakhir. Next slide. Nah ya, jadi ini kesimpulan atau finding bahwa telah terjadi carbon leakage dari Indonesia di tahun 2016 ya. Ini datanya 2016 ya, saya nggak tahu sekarang karena data availability ya saya kira